Ini terutama ketika berkaitan sama dai dunia lain ini banyak membantu orang-orang yang berhubungan atau menjadi korban dari gangguan-gangguan non medis. Seperti tadi yang terjadi sama teman saya tadi kan. Ada satu fenomena yang namanya adalah fenomena kesurupan. Fenomena kesurupan itu gimana sih? Maksudnya apakah orang yang katanya kesurupan itu benar-benar ketempelan satu makhluk tertentu, atau mereka cuma halu aja? Atau pernah nggak sih menangani kasus-kasus kayak dia merasa bahwa ini adalah gangguan santet dan gangguan jin, tapi ternyata pas dicek itu tidak ada gangguan jinnya gitu, jadi gangguannya medis gitu. Gimana Mas? Biasanya kadang ketika orang ngomong asal gitu kan, terus dia ngamuk-ngamuk, terus dia bicaranya ngelantur, kita langsung bilang, wah ini pasti kesurupan nih, ini pasti ketempelan, ada jin yang masuk. Sebenarnya orang terlalu suhunya panas saja, setiap ngomongnya bisa ngaco, tapi kadang-kadang langsung bilang ini kesurupan pasti ini. Padahal murni ini adalah medis, bukan medis. Dari beberapa kasus kesurupan yang saya tangani, itu hanya beberapa aja yang benar-benar kesurupan. Hanya beberapa. Mungkin dari 100 orang yang kesurupan, paling hanya 2 atau 3 yang asli benar-benar kesurupan. Oh iya. Ini yang luar biasa, ini bukan katanya, karena saya mengalami sendiri. Oke. Ada kisah yang menurut saya ini serem-serem lucu gitu. Nah, sekitar jam 5 sore itu saya ditelepon oleh seorang laki-laki, katanya istrinya kesurupan sampai ngamuk-ngamuk di rumahnya. Karena kita di rumah ada kesibukan, jam 5 tidak kita respon dulu. Kemudian maghrib dia telepon lagi. Telepon, saya bilang nantilah, mungkin Mbak Isya baru saya lihat. Mbak Isya setengah 9 saya berangkat. Ketika saya datang ini orang sudah penuh, sudah ramai. Bahkan mohon maaf, sudah ada yang mau obati, ada beberapa orang. Bahkan ketika saya datang sempat deketin saya, dia bilang gini, kita aja bertiga nggak kuat tuh, yang masukin jinnya luar biasa. Oh iya. Apalagi ente yang masih muda, itu kan kita masih muda. Akhirnya saya bilang, tapi kok saya tidak merasakan kalau orangnya di depan saya kesurupan. Ya, seorang ibu yang sampai mencakar-cakar lantai gitu kan, matanya sudah merah, rambutnya sudah acak-acakan, ya mirip seperti kesurupan. Terus saya bilang ini suaminya mana tadi ya? Saya bilang, siapa? Coba masuk ke kamar, suaminya sama istrinya yang kesurupan ini sama saya, yang lain boleh masuk. Akhirnya saya masuk ke kamar. Begitu dimasukin di kamar, dia nendang-nendang suaminya dicakar-cakar. Akhirnya masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Saya bilang gini, mohon maaf ibu, saya bilang, kayaknya dari jam 5 sore tadi sampai sekarang sudah mau jam 11 malam ini, kayaknya capek banget ya ngamuk-ngamuk. Terus orang-orang di luar silahkan bohongin lah, tapi sama saya nggak bisa dibohongin, curhat aja lah sama saya. Saya bilang gitu, langsung pegang kaki saya, nangis dia. Tahu nggak apa yang dia bilang? Saya kesel banget Pak sama mertua saya. Artinya dia kesel tadi ngamuk-ngamuk, pelampiasan karena dia tuh kesel sama mertuanya, bukan kesurupan. Setelah itu kita kasih makan, disuruh kasih makan sama suaminya, udah selesai, sembuh, dia sudah tidak ada apa. Nah, pas saya keluar, ada yang tanya sama saya, gimana Pak? Jinnya udah keluar belum? Udah lagi makan sih bilang gitu. Ya artinya kelihatannya kesurupan itu sebenarnya orang ketika punya masalah yang berat gitu kan, curhat tidak ada tempat curhat, kemudian tidak didengarkan sama orang, pelampiasannya dengan cara itu, jadi cari perhatian sebenarnya. Iya betul. Nah, jadi yang katanya kesurupan, tapi saya mendapati tidak kesurupan. Iya. Menarik banget karena kebetulan saya juga bukan tipikal orang yang terlalu percaya sama dunia gaib sebenarnya Mas Raden, terutama dengan fenomena kesurupan, karena sudah ada banyak sekali pembahasan dari sisi sains, ilmu pengetahuan tentang fenomena kesurupan ini, apalagi kesurupan massal segala macam, karena itu menular, ada efek psikologis yang mungkin terganggu karena yang tadi Mas Raden ceritakan ya. Itu cuma salah satu kasus, dia bermasalah sama mertuanya, udah pusing banget, udah mentok banget, bingung harus kayak gimana, udah dia berlaku seperti itu.
Bahkan ada salah satu sahabat saya juga pernah pura-pura kesurupan biar dapat perhatian aja, dia senang dapat perhatian ketika dia kesurupan gitu kan. Jadi saya nggak begitu percaya dengan fenomena itu. Tapi tadi Mas Aldi menceritakan dari 100 kurang lebih cuma 2 atau 3 yang benar. Nah, kesurupan yang 2 atau 3 ini gara-garanya apa, Mas? Yang benar itu, Yes. saya pernah diminta untuk mengamankan perkemahan ya di Cibubur waktu itu. Itu mahasiswa sih sebenarnya. Ya saya kasih tahu mereka jam sekian gitu tidak boleh lagi kegiatan. Kemudian juga kan banyak MCK yang kosong, bangunan-bangunan yang kosong juga ada kali kalau masalah itu. Ya. Kalau bisa, kalau sudah di atas jam 8 itu nggak ada isya, sudah tidak ada kegiatan lagi, jangan sampai keluar dari situ. Nah kemudian yang namanya mahasiswa gitu kan, wah saya kan mahasiswa, malah percaya sama begituan kan gitu. Akhirnya ada yang keluar tuh, cowok nih namanya, dia keluar tiba-tiba sudah apa istilahnya merayap kayak ular, merayap kayak ular sampai ke pohon-pohon gitu. Dan itu tidak bersuara, hanya berdesis-desis saja. Nah akhirnya saya dipanggil, itu cukup alot juga karena saya berdua aja tenaganya luar biasa. Dan memang saya akui ini benar-benar kesurupan, tenaganya itu luar biasa. Kita berempat aja tuh masih ke bawah gitu. Ke bawah maksudnya? Apa sih namanya, susah dipegang gitu. Kayak belut gitu. Akhirnya kita coba ruqyah, di tenda kita ruqyah semaksimal mungkin. Dia tetap ngamuk juga. Kita ruqyah terus, akhirnya sampai kita mandiin sama air itu, kita sambil ruqyah, akhirnya sadar juga. Nah setelah sadar itu dia merasa sakit badannya. Dan ini yang benar-benar ya kesurupan, dia merasa sakit, jadi badannya garis-garis semua tuh, pada luka. Nah untuk membuktikan kalau memang dia ini benar-benar kesurupan juga, karena dia tadi mendesis seperti ular, saya tanyalah sesepuh itu. Nah ketika tanya dia bilang gini, seharusnya kalau kemah itu izin sampai di sini, dia bilang gitu kan. Saya sering sih yang izin sama saya, dia bilang gitu. Dan ini di kali ini sebenarnya itu ada siluman ular. Entah ini benar atau tidak menurut dia, tapi saya menyaksikan memang jalan seperti ular dan mesin seperti ular. Gitu. Nah jadi kesurupan yang benar memang ada gitu. Tapi tidak setiap orang bisa kesurupan. Tidak semua orang bisa kesurupan. Ya, karena kita juga ada yang menjaga ya. Keimanannya kuat. Tidak semudah itulah orang dimasuki dengan makhluk halus. Apalagi kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Gitu. Nah, ada kisah juga yang menurut saya sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Jadi ada orang yang kena penyakit, katanya kena non medis ini, disantet orang sampai jual rumah. Mobilnya juga dijual. Sampai sudah miskin itu tidak ada yang ngobatin. Nah, akhirnya saya saat itu ada kondangan ya, pesta orang Betawi lah. Ada yang minta, Pak, coba dilihat Pak, tetangga saya itu sudah habis-habisan, sekarang udah nggak bisa berobat, udah nggak ada biayanya. Saya tanya kenapa? Disantet orang Pak. Akhirnya kita datengin, dia juga sudah pikirannya sudah seperti orang tidak waras, bicara sudah ngelantur. Akhirnya kita coba, kita ruqyah segala macam. 3 hari saya mondar mandir ruqyah, akhirnya bicara sudah nyambung tuh, sudah ngomong segala macam. Ternyata dia bukan kena santet, bukan kena apa. Jadi dia pada penyakit lambung yang sudah kronis. Sudah kronis. Jadi sakitnya di perut. Akhirnya saya suruh ke rumah sakit. Awalnya keluarnya bilang ini bukan sakit kok, ini memang dikejar sama orang gitu kan. Nah, akhirnya ke rumah sakit dan ditangani. Alhamdulillah orang sekarang masih hidup. Dan mereka beliau ini sudah rumahnya sudah ada lagi dari habis itu. Jadi orang-orang pintar bilang harus pakai ini. Jadi dia jual mobil, jual rumah. Wah itu bahaya banget ya maksudnya. Dan satu hal yang saya suka ya dari Mas Raden ini adalah saya setuju banget, tidak semua hal yang terjadi di hidup kita itu semuanya terjadi karena gangguan mistis atau gaib gitu. Jadi benar-benar logikanya harus dipakai dulu, kalau bisa terkait dengan penyakit pergi ke medis dulu aja. Ya, medis dulu. Itu pertolongan pertama. Kalau di sana sudah coba di kayak tadi cerita Mas Edwin kan, dia udah pergi ke rumah sakit manapun segala macam, dibilangnya nggak ada apa-apa, pindah-pindah rumah sakit sampai terakhir di rumah sakit mitra keluarga
Cibubur yang di Keranggan itu udah koma, akhirnya baru membuka kesempatan ke pengobatan alternatif yang lain, akhirnya dibantu sama Mas Raden. Jadi banyak banget memang di masyarakat kita tuh apa-apa dikaitkan sama mistis, apa-apa gara-gara kesurupan. Ini sedikit dibilangnya kena santet dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, santet itu beneran ada apa enggak, Mas? Kalau bicara santet sebenarnya, kita kan selalu berpikiran santet itu tubuhnya perutnya besar gitu kan, tiba-tiba terus keluar darah segala macam terus meninggal gitu. Sekarang ini ada santet mungkin dibuktikan secara nyata itu susah ya. Tapi praktek-praktek santet itu ada juga. Tapi saya juga pernah nanganin yang benar-benar memang itu disantet. Karena dengan ruqyah itu, kan ruqyah itu kan gangguan jin ya. Karena santet itu menggunakan jin juga. Jadi saya pernah meruqyah itu yang katanya disantet. Ini anggota polisi, polwan ya, perempuan. Jadi ke kantor tuh males. Ke kantor cuma absen, pulang akhirnya ditegur sama atasannya. Akhirnya saya disuruh untuk melihat di ruqyah. Nah, gitu di ruqyah itu cuma gelisah aja nih. Biasa aja, nggak ada apa-apanya. Nah, ini seumur hidup saya lihat secara langsung. Biasa lihat di film saya. Jadi begitu selesai di ruqyah, kemudian saya mandikan dengan air, dia muntah itu. Dan subhanallah keluar itu kelabang. Kelabang yang ada darahnya itu. Itu sampai yang punya rumah tuh mau nangkep, sampai dimasukin ke pembakaran itu. Saya liatin aja tuh, itu biasanya saya lihat di film ya, tapi ini asli. Jadi beneran memang muntah dari perutnya itu, dari mulutnya keluar kayak kelabang, warnanya merah. Nah berarti memang ada, tapi sekarang kan nggak, sedikit-sedikit orang santet gitu kan, sedikit-sedikit disantet gitu. Itu secara pembuktian memang agak sulit untuk dibuktikan. Dan ada juga karena percaya sama santet, ada juga orang yang punya pendidikan pun kadang-kadang masih suka tertipu dengan itu. Suatu hari dia datang ke klinik saya itu, penyanyi dangdut lah, cukup punya nama gitu. Dibawa terus digendong sama suaminya, itu nggak bisa jalan, dan dia itu tidak bisa jalan sudah hampir 7 bulan. Jadi kaki kanannya itu nggak bisa diangkat, tidak bisa digerakkan. Dia sudah ke berbagai daerah, sudah habisin ratusan juta lah untuk berobat. Terus saya tanya, pengobatannya dengan apa? Suaminya bilang, nih Pak, sudah keluar jarum gitu kan, sudah keluar paku, segala macem gitu. Saya bilang nih, di kaki yang kecil begini udah keluarnya banyak banget gitu kan. Gimana ceritanya? Tapi saya nggak pernah bilang itu disantet. Saya bilang saya coba lihat dulu, karena saya lihat ada istilahnya membengkak di kakinya, karena ini adalah kelumpuhan. Jadi saya serahkan ke istri saya. Cobalah kita lakukan tindakan medis. Dengan apa? Kita bekam aja, kita hijamah. Akhirnya dibekam tuh sama istri. Begitu dibekam, keluar gumpalan darah. Ternyata itu yang bengkak di kakinya itu hanya gumpalan darah yang tidak bisa jalan. Jadi kakinya digerakkan nggak bisa. Nah ketika keluar itu, demi Allah ya, pulangnya nggak digendong. Dia jalan walaupun masih tertati-tati. Itu jalan sampai ke mobilnya. Terus 3 hari kemudian saya suruh balik selama beberapa kali, sampai hari ini nggak ada masalah. Dan itu bukan disantet, tapi medis aja gitu. Yang mana dia udah habis ratusan juta pergi ke berbagai dukun di berbagai daerah, di berbagai daerah, yang katanya ini santet, udah keluar paku segala macam, jarum segala macam. Kalau gitu, Mas Ade, ini mungkin tips buat teman-teman supaya nonton ya. Jika suatu hari nanti mereka berhadapan dengan satu situasi di mana dia udah coba pergi ke medis tapi tidak ada bantuan, karena ini benar-benar non medis ya, dia udah coba medis di berbagai tempat tidak mendapatkan jawaban. Ada nggak sih tips untuk mengetahui, wah ini dukun asal-asalan nih, dukun palsu nih, atau orang pintar yang cuma jago ngomong doang nih, sama orang yang benar-benar bisa gitu? Karena kan kalau datang misalnya pengen ke padepokannya Mas Raden karena bukan migrasi, tapi kalau orang yang tinggalnya terlalu jauh di berbagai daerah sana kan terlalu jauh nih,
dia mungkin ada orang-orang di sekitarnya mereka di daerah Nusa Tenggara atau segala macam. Ada nggak sih tips untuk mengetahui yang ini kayaknya enggak deh, yang ini benar nih gitu. Oke, sebelumnya cut dulu. Bentar. Kenapa? Baterai. Oh baterai udah habis ya.